your pocket ball. And on it goes for Salah, who's broken the offside trap and scores brilliantly. The thread. Szoboszlai goal! It's offside, it's not going to count. Ya, jadi saya berharap kita berbuat kejutan di dua game ini. And scores brilliantly. Was there ever a doubt? Pak Presiden Pak Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat. Another ball, there it is! It's Virgil van Dijk. Récupère la balle sur une relance ratée du Mans, équipe de National. L'adversaire. Dan semuanya belum gugur untuk Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Gara-gara timnas Indonesia, media Jepang dibikin terkejut Australia kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Gara-gara timnas Indonesia, media Jepang dibikin terkejut Australia kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Jepang langsung bereaksi usai bek timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan bakal merapat ke salah satu klub J1 League, Urawa Reds Diamond. Kabar mengejutkan datang dari Sandy Walsh yang dirumorkan bakal segera dilepas oleh KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Sandy Walsh saat ini memang sedang menjalani masa-masa sulit usai hanya bermain dalam 7 laga bersama KV Mechelen di semua kompetisi. Pemain berusia 29 tahun ini bahkan sama sekali tidak mendapat menit bermain dalam 4 pertandingan terakhir KV Mechelen. Lebih parahnya lagi, dia tidak berada di daftar susunan pemain DSP KV Mechelen dalam 3 laga terakhir berturut-turut. Walsh juga tidak cocok dengan rencana Besnik Hasi untuk beberapa waktu sekarang. Tidak seperti Ngoy, pemain internasional Indonesia itu masih memiliki prospek untuk tantangan baru, tulis laporan GVA, dikutip pada Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Masih dalam laporan tersebut, Sandy Walsh dikabarkan menarik minat beberapa klub Asia usai tak mendapat tempat di klubnya. Bek kanan ini menarik minat dari Asia, di mana beberapa pasar masih terbuka untuk beberapa waktu. Di sisi yang masuk, seperti yang diumumkan sebelumnya, tidak akan ada yang berubah, lanjutnya. Sebuah kabar terbaru datang dari seorang jurnalis Jepang melalui akun X pribadinya, @fukumitsu_F. Rumor, Urawa akan mendatangkan bek tim nasional Indonesia Sandy Walsh dari klub divisi 1 Belgia KV Mechelen, tulis akun X @fukumitsu_F. Fans Jepang pun langsung beraksi di sosial media usai Sandy Walsh dikabarkan bakal merapat ke pemilik 3 gelar Liga Champions Asia itu. Ini yang terbaik, tulis akun X Takumichi. Aku sangat menginginkannya, tulis akun @urawaf. Saya harap rumor ini benar, tulis akun Hitani Rio. Jika Sandy Walsh bergabung dengan tim, saya senang mereka tidak akan menggunakan slot pemain asing. Biayanya cukup mahal, tetapi itu sepenuhnya sesuai kemampuan kami, dan jika ini diputuskan, keseimbangannya akan cukup baik, tulis akun Nea Urawa. Sepak bola Indonesia sangat menggairahkan, jika kita bisa mendapatkan Sandy Walsh, itu akan memberi dampak positif bagi kita, selain menambah kekuatan permainan kita. Jumlah pengikut dan pelanggan saluran telah meningkat secara dramatis, dan orang-orang bahkan datang ke Stadion Saitama untuk menonton pertandingan sebagai turis. Akan lebih baik lagi jika orang-orang datang ke acara pada hari kerja. Mungkin orang Indonesia juga bisa berbicara bahasa Inggris, tulis akun Nakar, Fan. Media Jepang soroti fenomena aneh jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Jepang akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Saat ini Jepang masih memimpin puncak klasemen sementara grup C dengan mengantongi 10 poin dari 4 pertandingan. Skuad besutan Hajime Moriyasu itu sukses memetik 3 kemenangan saat menghadapi China 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Namun saat menjamu Australia, Jepang ditahan imbang dengan skor 1-1. Di sisi lain, timnas Indonesia bermain imbang dalam 3 laga awal menghadapi Arab Saudi, 1-1, Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Tapi di laga keempat, tim asuhan Shin Tae-yong itu takluk dari tuan rumah China dengan skor 1-2. Berkat hasil pertandingan tersebut, skuad Garuda kini berada di peringkat 5 klasemen grup C. Witan Sulaiman DKK mengemas 3 poin, sama seperti tim juru kunci China, hanya unggul selisih gol. Menjelang bentrokan melawan timnas Indonesia, media Jepang Sponichi menyoroti fenomena aneh ketika pasukan Hajime Moriyasu menggelar sesi latihan di Senayan, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Dalam persiapan terakhir jelang pertandingan itu, tampak banyak awak media yang hadir untuk meliput di pinggir lapangan. Pada tanggal 13, tim nasional sepak bola Jepang menggelar sesi latihan penuh sebagai persiapan terakhir mereka untuk pertandingan melawan Indonesia di Jakarta pada tanggal 15, tulis Sponichi dalam laporannya. Sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi di tempat latihan tersebut. Sekitar 100 awak media Indonesia berbondong-bondong masuk. Sponichi menduga sejumlah awak media memilih hadir dalam kesempatan itu karena sesi latihan timnas Indonesia dilakukan secara tertutup. Diduga mereka hadir di sana untuk meliput sesi latihan terbuka tim nasional Jepang karena sesi latihan tim nasional Indonesia hari itu benar-benar tertutup untuk umum, tulisnya. Tidak seperti biasanya, lebih banyak media dari negara lawan yang meliput latihan daripada media dari Jepang sendiri. Sebagai informasi, tiket pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang telah habis terjual hanya dalam waktu singkat. Kondisi itu juga turut mendapat perhatian dari Sponichi, yang mana menurutnya demam sepak bola di Indonesia semakin berkembang. Tiket untuk pertandingan tanggal 15 sudah terjual habis di awal, tulis laporan tersebut. Sekitar 70.000 pendukung Indonesia diperkirakan akan hadir. Sebuah fenomena yang melambangkan demam sepak bola yang semakin meningkat di negara ini juga terjadi di tempat latihan. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Arab Saudi 4 hari berselang, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Bahkan tiket untuk pertandingan tersebut juga sudah terjual habis. Starting si terbaik timnas Indonesia vs Jepang dengan hadirnya Kevin Dix. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada matchday kelima, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Jepang saat ini masih memimpin puncak klasemen grup C dengan mengantongi 10 poin dari 4 pertandingan yang dimainkan. Sedangkan Indonesia berada di peringkat 5 klasemen dan baru mengumpulkan 3 poin. Menghadapi Jepang tentu bukan hal yang mudah bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jepang merupakan tim terbaik di Asia dan menempati peringkat ke-15 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Sedangkan Indonesia berada jauh di bawah Jepang, tepatnya di peringkat ke-130 dunia. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sebagian besar para pemainnya dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi Jepang. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa sebagian besar para pemainnya dalam kondisi yang baik dan siap menghadapi Jepang. Tidak usah khawatir, dia Kevin Dix akan dimainkan 100%, ucap Shin Tae-yong. Setelah bergabung dengan skuad Garuda, Kevin Dix mengaku senang melihat antusiasme para penggemar timnas Indonesia. Sosok yang berposisi sebagai pemain bertahan itu tak sabar untuk memberikan penampilan terbaik saat melawan Jepang nanti. Saya merasa bersyukur melihat antusiasme orang-orang di sini, juga dukungan di bandara serta media sosial terhadap saya dan tim, ujar penggawa FC Copenhagen itu. Saya ingin berterima kasih untuk semua dukungan ini. Saya tak sabar untuk bertemu kalian semua di hari Jumat nanti. Saya ingin melihat dukungan kalian dan saya sangat bersemangat. Meski ketambahan Kevin Dix, timnas Indonesia juga harus kehilangan bek tengah Miss Hilgers.
Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Miss Hilgers tidak mendapat izin dari klubnya, FC Twente, untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan Miss Hilgers baru-baru ini sempat mengalami cedera hamstring. Cedera Miss Hilgers berisiko lebih parah jika dipaksakan, sehingga klub berat untuk melepasnya ke timnas Indonesia. Absennya Miss Hilgers bisa membuat Kevin Dix menggantikan perannya dan bisa tampil sejak menit awal saat melawan Jepang. Timnas Indonesia bisa melesat ke posisi runner-up jika menang lawan Jepang, ini syaratnya. Saat ini, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi Jepang dalam matchday kelima Grup C. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai tim nomor wahid di Asia berdasarkan ranking FIFA, Jepang masih memimpin puncak klasemen Grup C dengan torehan 10 poin. Dari 4 laga yang telah dimainkan, tim besutan Haji Memoriyasu itu memetik 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. 3 kemenangan Jepang tersebut didapat ketika mereka melawan China 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Sedangkan hasil imbang didapat ketika mereka menjamu Australia 0-0. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain menjadi 3 tim yang berada di bawah Jepang dan sama-sama mengemas 5 poin. Timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen dengan torehan 3 poin. Sedangkan posisi juru kunci peringkat 6 dihuni oleh China yang memiliki poin sama seperti Indonesia, tapi kalah selisih gol. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per tanggal 24 Oktober tahun 2024, Jepang menempati peringkat ke-15 dunia. Indonesia berada jauh di bawah Jepang, tepatnya di posisi ke-130 dunia atau urutan ke-23 di Asia. Menjelang bentrokan melawan Jepang, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemainnya tidak gentar. Seperti yang kita tahu Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA, ujar Shin Tae-yong. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka. Berdasarkan ranking FIFA terbaru per tanggal 24 Oktober tahun 2024, Jepang menempati peringkat ke-15 dunia. Indonesia berada jauh di bawah Jepang, tepatnya di posisi ke-130 dunia atau urutan ke-23 di Asia. Menjelang bentrokan melawan Jepang, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemainnya tidak gentar. Seperti yang kita tahu Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA, ujar Shin Tae-yong. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka. Timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi runner-up apabila menang 3-0 atas Jepang, dengan catatan duel Australia versus Arab Saudi imbang. Selain itu, Bahrain juga harus gagal memetik kemenangan atas China. Jika mengalahkan Bahrain, China harus menang 12 gol untuk bisa melangkahi Indonesia dengan skenario di atas. Akan tetapi, untuk menang besar di kandang Bahrain dirasa mustahil bagi China. Dengan demikian, Indonesia memiliki kans yang lebih besar daripada China. Sebagai informasi, 2 tim yang nantinya finish di urutan teratas klasemen akan berhak otomatis tampil di ajang Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 masih harus berjuang di putaran kualifikasi berikutnya untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 2026. Menarik dinantikan, apakah timnas Indonesia mampu memenuhi target yang diminta oleh PSSI untuk finish di posisi 4 besar. Media Jepang tak sangka timnas Indonesia masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Samurai Biru harus benar-benar waspada. Media asal Jepang, Socher Hihyo, tak percaya melihat tim nasional timnas Indonesia masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Jepang itu pun mengingatkan Samurai Biru julukan timnas Jepang untuk tidak meremehkan timnas Indonesia karena sejauh ini banyak kejutan berhasil diciptakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Socher Hihyo awalnya tak pernah mengira timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini, yakni menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat skuad Garuda adalah tim yang mengawali perjalanan dari babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia terpaksa mengawali dari babak pertama karena secara ranking FIFA, skuad Garuda bukanlah 26 tim terbaik di Asia.
Sehingga peringkat 27-46 harus mengawali perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dari babak pertama. Kini, timnas Indonesia bersaing di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Solskjaer Hihyo pun dibuat kaget lagi saat skuad Garuda sukses menahan Arab Saudi dan Australia dengan hasil imbang. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, timnas Indonesia pun bertengger di peringkat kelima dengan 3 poin di grup C. 3 poin itu dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Jepang di matchday kelima grup C pada tanggal 15 November tahun 2024. Laga timnas Indonesia vs Jepang itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jelang laga tersebut, Solskjaer Hihyo meminta pelatih Jepang, Hajime Moriyasu untuk waspada. Sebab timnas Indonesia hadir dengan kekuatan terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menempati posisi 130 dunia pada tanggal 24 Oktober tahun 2024, dan sempat diremehkan kini justru mampu menunjukkan tekad yang tak disangka, bunyi keterangan media asal Jepang, Solskjaer Hihyo, dikutip Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Jadi, berhati-hatilah menghadapi timnas Indonesia terkuat yang pernah mereka miliki, imbauan media Jepang tersebut kepada pasukan Hajime Moriyasu. Media Australia, belajar dari kemajuan timnas Indonesia, Solskjaer perlu join Piala AFF. Perang persaingan di ajang Piala AFF 2024 tak lama lagi dihelat. Turnamen bergengsi antar negara di ASEAN edisi ke-15 akan digelar mulai tanggal 8 Desember dan berakhir pada tanggal 5 Januari tahun 2025. Babak penyisihan Piala AFF 2024 akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 5 tim. Grup A dihuni Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Untuk grup B diisi timnas Indonesia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Hanya ada waktu tersisa 1 minggu bagi 10 tim kontestan mempersiapkan diri tahap akhir sebelum turun ke ajang Piala AFF kali ini. Tim tersukses di turnamen ini adalah Thailand dengan 7 gelar, disusul Singapura, 4 gelar, Vietnam, 2 gelar, dan Malaysia, 1 gelar. Turnamen ini sangat ditunggu-tunggu oleh negara-negara Asia Tenggara karena menjadi kesempatan mereka untuk unjuk gigi dan menarik perhatian sepak bola kepada dunia, mengingat reputasi Asia Tenggara yang sering dianggap kurang berprestasi. Ada hal yang menarik dari penyelenggaraan Piala AFF, bahwa Australia dinilai seharusnya ikut menyemarakkan turnamen 2 tahunan tersebut. Seperti dalam pemberitaan media Australia, The Roar baru-baru ini. Australia awalnya merupakan bagian dari zona Oseania ketika turnamen ini pertama kali diadakan. Butuh waktu hampir 2 dekade bagi Australia untuk akhirnya masuk dalam keluarga sepak bola Asia Tenggara, dan 7 tahun setelah masuknya Australia ke dalam AFC. Ketika tim Australia secara resmi pindah ke AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, pada tahun 2013, level Solskjaer masih terlalu tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, negara-negara lain setuju untuk mengizinkan Australia menjadi anggota AFF dengan satu syarat ketat, yakni Solskjaer dilarang mengikuti turnamen tersebut atau Piala AFF. Hal itu dilakukan untuk membantu tim nasional negara-negara Asia Tenggara bisa berkembang hingga bisa menurunkan skuad yang lebih banyak dan kompetitif di masa depan. Lagi pula pembatasan tersebut tidak diterapkan pada tim junior Australia di masing-masing ajang kejuaraan regional. Untuk waktu yang cukup lama, Solskjaer hanya bisa menyaksikan aksi negara tetangga mereka di Asia Tenggara dapat melakukannya dengan baik atau hanya jalan di tempat. Namun lambat laun ada kemajuan dari negara-negara di ASEAN, termasuk melalui keberadaan persaingan di Piala AFF. Contohnya pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Australia, yang saat itu menjadi juara Asia, mengalami kesulitan luar biasa saat mencoba mengalahkan Thailand. Tim Australia menahan hasil imbang 2-2 di markas Thailand, sementara kemenangan kandang 2-1 yang diraih dengan susah payah tidak cukup untuk memberi Australia kualifikasi langsung menyusul kemenangan 1-0 Arab Saudi di kandang Jepang. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Solskjaer mengalami peningkatan saat melawan Vietnam, mengalahkan mereka di kandang dan tandang meski ada banyak momen menegangkan.
Tapi itu adalah satu-satunya titik terang Socherus dalam serangkaian penampilan buruk yang membuat Australia tersingkir ke fase playoff lagi. Meski dalam perjalanannya Thailand dan Vietnam tidak bisa lolos ke Piala Dunia, sementara Socherus berhasil menembus Piala Dunia Qatar hingga melaju ke babak 16 besar. Timnas Indonesia bukan yang dulu. Kali ini, situasinya jauh lebih memprihatinkan, mengingat perluasan penyelenggaraan putaran final Piala Dunia FIFA 2026 dari 32 menjadi 48 tim. Timnas Indonesia yang memulai debutnya di fase ini tidak lagi seperti tim Indonesia dulu. Dipimpin oleh Shin Tae-yong, yang mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018, Indonesia mengalami kebangkitan besar sebagai negara yang secara historis kurang berprestasi. The Roar menyinggung peran Ketua PSSI, Erick Thohir, yang mantan pemilik klub Serie A Inter Milan, mengaktifkan kebijakan proses naturalisasi dengan merekrut banyak pemain keturunan Indonesia dari seluruh dunia, terutama dari Belanda, yang punya histori panjang pada masa kolonial. Dampak dari upaya ini sangat besar. Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia U23, dan baru-baru ini tampil mengesankan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk tidak terkalahkan melawan Arab Saudi dalam 2 pertandingan mereka, dan hasil imbang kandang yang mengesankan melawan Australia yang menyebabkan Graham Arnold mengundurkan diri, tulis The Roar. Kemenangan luar biasa 2-0 di kandang atas Arab Saudi, penakluk Argentina di Piala Dunia 2022 yang menimbulkan sensasi besar di Indonesia dan di seluruh Asia atas kemenangan mengejutkan tersebut, bahkan media Indonesia pun memberitakan bahwa mereka adalah pemenang, unggul dari Argentinanya Leo Messi, lanjut tulisan di artikelnya. Di sisi lain, Australia telah menunjukkan bahwa mereka gagal mengikuti pembelajaran di masa lalu. Meskipun 2 edisi kualifikasi Piala Dunia berturut-turut berjalan baik, tapi kekuatan Australia tidak sedominan era dulu. Australia sudah 2 kali gagal mengalahkan Bahrain saat ini, gagal menjebol gawang timnas Indonesia dan Arab Saudi. Membuat Australia berada dalam situasi yang sangat berbahaya yang dapat digambarkan sebagai krisis besar. Tim besutan Tony Popovic memang masih berada di urutan kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Namun timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China bisa membuat teror bagi mereka. Hanya berjarak 1 poin saja, dengan menyisakan 4 laga tersisa, semua masih bisa terjadi. Timnas Indonesia akan memiliki acara sepak bola regional yang besar untuk diikuti guna meningkatkan daya saing mereka. Mengingat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Indonesia, fakta bahwa Australia tidak akan berpartisipasi dalam kejuaraan ASEAN merupakan pertanda buruk, imbuh dalam artikel The Roar. Jadi pembelajaran, seandainya Australia diberi lampu hijau untuk berpartisipasi, jelas menguntungkan bagi Socherus untuk melakukan generasi pemain sebanyak mungkin. Sayangnya, klausul yang melarang Australia mengikuti ajang senior Asia Tenggara pada tahun 2013 juga memungkinkan adanya kelalaian di kalangan pejabat Federasi Sepak Bola Australia. Namun, dengan apa yang terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026, hal ini menjadi lebih mendesak bagi Australia. Mereka tidak bisa mengabaikan meningkatnya kekuatan negara-negara Asia Tenggara, mengingat keanggotaannya di AFF sejak tahun 2013. Federasi Sepak Bola Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul tersebut, dan secara aktif berkampanye untuk menghapuskan larangan tersebut. Kemajuan yang diraih timnas Indonesia harus dijadikan pembelajaran bagi masa depan Socherus. Harus ada solusi proaktif yang diusulkan agar Socherus bisa bermain seperti tim Asia Tenggara. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara juga menyadari bahwa mereka membutuhkan partisipasi Australia, tandas The Roar. Sumber, The Roar. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.